Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pasya. Saya di sini merupakan perwakilan kelompok 9 yang beranggotakan Firma Ayu Lestari dan Juraidah Khatimah. Kami bertiga di sini ingin menyampaikan dan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh dosen Dr. Ali Muammar Zainal Abidin MA dengan judul makalah yaitu metode Korma. Selamat menyaksikan. Pengertian metode Korma. Metode Korma adalah metode belajar cepat terjemah Al-Quran sistem 3 hari untuk pemula. Metode ini juga disebut dengan metode Cordobana, yaitu belajar cepat membaca Al-Quran dari 0 sampai bisa. Sedangkan metode Korma adalah singkatan dari metode Cordoba terjemah. Dengan begitu, adanya metode Korma ini agar masyarakat pada umumnya bisa dengan mudah memahami Al-Quran dan menerjemahkannya. Kapan sih metode ini dilakukan? Metode ini dilakukan selama 3 hari. Dan dalam 3 hari tersebut ditargetkan sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan metode Korma ini adalah sebuah pembaruan dari sebuah metode Al-Bana yang artinya membangun. Berawal dari metode Al-Bana menjadi metode Korma. Kenapa harus ada pembaruan? Karena adanya pembaruan itu untuk membangun masyarakat agar lebih mencintai Al-Quran. Sejarah metode Korma. Sejarah singkat metode Korma. Awal munculnya metode ini belum ditemukan secara langsung, tetapi diperkirakan terbentuknya itu di tahun 2016. Dan penemu metode ini bernama Rasyada Ambaya Abu Fatin yang lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 12 Muharram 1402 Hijriah atau 10 November 1981. Selain itu, beliau pun aktif sebagai pembina rumah belajar Al-Quran metode Al-Bana dan salah satu pimpinan di PT Cordoba Training Center. Metode ini diambil dari pengalaman beliau mengajar Al-Quran dan riset yang dilakukan kurang lebih hampir 15 tahun di banyak tempat tembaga Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang langkah-langkah dan penerapan metode Korma. Adapun penerapannya sebagai berikut. Pertama, di dalam metode ini diajarkan menghafal kosakata yang ada di dalam Al-Quran, baik itu kosakata yang terulang maupun yang populer dengan menggunakan magic song. Yang kedua, kosakata yang dihafalkan dengan lagu-lagu yang disesuaikan, kemudian diulang-ulang sehingga para peserta pembelajaran tidak merasa bosan dan metode ini terkesan praktis dalam menghafalnya. Ketiga, peserta diajarkan huruf-huruf yang bermakna dengan melihat buku panduan yang mana huruf-huruf yang bermakna itu telah diklasifikasikan dalam tabel-tabel warna tertentu. Contohnya seperti berikut ini. Keempat, peserta diajarkan tentang isim-isim, yaitu kata benda seperti isim domir, kata ganti, isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, kata hubung, dan isim jarof, waktu dan tempat. Kelima, kemudian diperkenalkan dengan fiil atau amar nahi dan seterusnya. Lalu diajarkan huruf-huruf bermakna seperti huruf athof atau kata hubung, huruf jar, pengendali isim, dan lain-lain. Yang keenam, peserta diajarkan tentang fiil-fiil domir atau mansub. Dan pembelajaran ini terus berulang sampai para peserta dapat menerjemahkan Al-Quran dengan sendiri. Apakah ala ingatlah
ila kepada bi dengan lila untuk ala di atas fi di dalam min dari ka seperti lam tidak ma tidaklah jangan illa sesungguhnya illa kecuali idza apabila am atau famaka wa dan famaka walakin akan tetapi sawaun sama saja qalbun qulubun hati nasun manusia nafsun anfusun jiwa sam'un pendengaran basarun penglihatan gisyawatun tutup penghalang maradun penyakit sufaun orang bodoh alimun sangat pedih, alimun sangat berat, tugyanun dolalatun kesesatan, tijaratun perniagaan, tun perdagangan. Anzara memperingatkan isyarat membeli, khotama menutup, khola berpaling kembali. Zada menambahkan langku bertemu berjumpa yash'uru menyadari yakhda'u menipu yakdibu mendustakan yufsidu merusak ya'lamu mengetahui ya'mahu terombang ambing yamutu membiarkan yastazi'u mengejek atau mengolok-olok. Materi selanjutnya yaitu perkembangan metode Korma. Dalam perkembangan program ini, setelah 5 tahun program ini berjalan, yang dulunya 3 hari diganti menjadi 7 hari dengan menggunakan formulan 175 untuk menambah playing hours dan mempercepat kemampuan pemahaman Al-Quran. Apa itu formulan 175? 175 maksudnya adalah 1 minggu ada 7 hari, tiada hari kosong kecuali belajar menerjemah sendiri dengan target minimal 5 halaman per hari. Karena asumsinya adalah 5 kali waktu sholat, setiap tiba waktu sholat, maka targetkan untuk dapat menerjemahkan 1 halaman. Kemudian, kelebihan metode Korma ini antara lain cepat menerjemah Al-Quran dengan praktis, apalagi untuk para pemula. Lalu, mudah menghafal kosakata yang bermakna karena menghafalnya dengan sistem Magic Song. Mudah menentukan bentuk kata bermakna dalam Al-Quran, apakah itu huruf, fi'il, ataupun isim. Metode ini sangat cocok buat usia remaja hingga dewasa. Mengetahui akar kata ataupun mujarot dari setiap kosakata yang ada dan mengetahui makna-maknanya. Kemudian kekurangannya yaitu tidak ada penjelasan atau teori mengenai apa itu isim, fi'il, dan huruf atau harfun. Karena bagi orang awam atau pemula yang sangat baru belajar membaca Al-Quran tidak akan paham karena tidak ada penjelasan mengenai ini. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai awal mula munculnya metode Korma secara jelas, hanya secara singkat dan tidak rinci. Karena bagi pemula adalah awal mula kemunculan metode, hal tersebut membingungkan. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya video dari kami tadi, maka berakhir pula tugas mata kuliah terjemah Al-Quran dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin mempelajari metode terjemah Al-Quran, khususnya metode Korma. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.